Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat-Nya yang dengan segala kebaikan darinya kita bertemu di malam hari ini dalam suasana iman, insyaallah. Kita bertemu untuk saling menasehati dalam upaya untuk memperbaiki iman kita, dalam upaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertemu karenanya kita bertemu dalam kajian ilmiah yang berkali-kali saya tekankan apa yang telah antum dapatkan dari para ustadz al-fudhala yang ada di sini yang mengajarkan ilmu kepada antum, wallahi sungguh lebih dari cukup dan merupakan sebaik-baik bekal untuk kita menjalani kehidupan di dunia. Lalu kemudian nantinya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa bekal tersebut. Kita semua berharap termasuk golongan orang-orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang selamat dari syubhat dan syahwat, dengan hati yang dipenuhi dengan iman. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti yang tidak bermanfaat orang yang datang membawa harta dan anak-anak keturunan, kecuali yang datang menghadapnya dengan membawa hati yang selamat dari penyimpangan, dipenuhi dengan iman yang benar. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Di malam hari ini kita akan mengkaji tema yang sangat penting dalam agama kita, menyangkut hakikat tauhid kita, menyangkut landasan utama keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu fikih ma'rifatullah. Tema kita adalah fikih ma'rifatullah, fikih mengenal Allah. Apa pentingnya dalam Islam kita mengenal Allah? Apa maknanya saya katakan bahwa ini merupakan pembahasan yang berhubungan dengan inti utama keimanan, hakikat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di sini akan terjawab berbagai macam permasalahan. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Kita alhamdulillah dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan taufiknya, tidak henti-hentinya kita belajar tentang iman. Belajar tentang keindahan Islam. Belajar tentang bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya semata-mata. Berusaha untuk mengikhlaskan agama. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tapi tentu saja pada saat yang bersamaan kita pun menyadari syaitan akan menghalangi kita dari kebaikan-kebaikan besar tersebut. Iya kan? Tidak mungkin syaitan akan membiarkan kita. Ya, fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu ya Allah, kata iblis, sungguh-sungguh aku akan menyesatkan semua manusia. Tidak mungkin pelajaran iman syaitan akan membiarkan seorang hamba untuk iman itu masuk ke dalam hatinya, menjadi keyakinannya, menjadi sebab perbaikan ibadahnya. Tidak akan mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana qa'ada libni Adam bi atrukihi kulliha." Sesungguhnya syaitan itu duduk menghalangi manusia dari semua jalan kebaikan yang akan dilakukannya. Makanya kita dapati saat ini, ya, dan mungkin tidak sedikit di antara kita yang merasakan, sewaktu kita belajar tentang iman, belajar akidah, belajar tauhid bahkan, kita rasakan, kita sudah dengarkan berkali-kali, sudah kita bahas berkali-kali, kok perasaan kita untuk melekat kuat di hati kita, menancap kuat di jiwa kita, terasanya masih belum maksimal. Sehingga ketika ada ujian-ujian keimanan, kita merasa lemah. Ujian-ujian kita dituntut untuk ikhlas, takut kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, bersandar dan berharap. Kenapa perasaan kita, apa yang kita pelajari selama ini seolah-olah tidak terlihat bekasnya atau sangat sedikit pengaruhnya? Padahal yang kita pelajari hak, kebenaran. Buku yang kita kaji adalah buku yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama salaf, pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Penjelasan yang disampaikan oleh para ustadz juga tidak kalah menariknya. Luar biasa contoh-contohnya, dalil-dalil yang kuat. Tentu tidak lain ini disebabkan karena syaitan berusaha memalingkan sebab-sebab untuk memudahkan masuknya keyakinan yang benar, tauhid yang benar dalam hati kita. Dengan berbagai cara. Ya, dengan cinta kepada dunia yang berlebihan, dengan kita lebih dimudahkan, misalnya tertarik dengan sesuatu dari urusan dunia, sementara ketertarikan kepada urusan agama kurang, dengan kita dibuat buyar konsentrasinya ketika belajar, apalagi orang yang malas-malasan, dan berbagai macam rintangan-rintangan. Makanya kita memerlukan satu jalur yang paling dekat menyampaikan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh satu jalan yang kalau bisa disebut sebagai jalan pintas untuk memudahkan kita, dan benar-benar kemudahan. Memudahkan kita untuk meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua yakin agama Islam ini dimudahkan. Kedudukan-kedudukan tinggi dalam Islam dimudahkan, apalagi orang-orang yang sudah mempelajari jalan yang benar, iya kan? Orang-orang yang sudah mengkaji akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran bagi orang-orang yang mempelajarinya. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Ketika mengomentari ayat ini, salah seorang ulama salaf berkata, hal min talibi ilmin fayu'anu alaih. Apakah ada orang yang mau sungguh-sungguh belajar supaya dia dimudahkan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Kita butuh hal ini. Makanya
di malam hari ini kita akan mengulangi pelajaran kita tentang satu perkara besar yang merupakan inti tauhid, yang kemungkinan banyak orang kurang memberikan perhatian padanya, yaitu masalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah. Kenapa ini merupakan jalur tercepat untuk meraih kesempurnaan iman? Kenapa ini merupakan sebab untuk menyempurnakan landasan akidah, landasan tauhid kita? Saya akan nukilkan ucapan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, Inna sayra ilallahi min tariqil asma'i was sifati sya'nuhu ajabun wa fathuhu ajab. Wa sahibuhu qad siqat lahu sa'adatu wa huwa mustalkin ala firashihi min ghairi ta'abin wala makdud. Sesungguhnya orang yang menempuh jalur menuju keridhaan Allah, as-sair ilallah, berjalan menuju Allah, berjalan mencari keridhaannya melalui jalur memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, melalui jalur ma'rifatullah dengan pemahaman yang benar. Apa kata beliau? Sya'nuhu ajabun, keadaannya sangat mengagumkan. Bukan cuma itu, fathuhu ajab, pembukaan pintu-pintu kebaikan dari sisi ini sangat luar biasa. Bahkan kata beliau, wasahibuhu, orang yang menempuh jalur ini akan digiring kepadanya berbagai macam keutamaan dan kemuliaan, dengan hanya dia berbaring terlentang di atas tempat tidurnya tanpa bersusah-susah dan tanpa berpayah-payah. Dimudahkan. Kenapa? Karena mengenal Allah ini akan langsung masuk ke inti tempatnya iman, yaitu hati manusia. Hati manusia yang berusaha direbut oleh syaitan. Tapi dengan rahmat dan karunia Allah, dijadikan hati itu selalu mencari keindahannya, perhiasannya yang paling utama, yaitu mengenal kemahaindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah sebabnya Rasulullah SAW, kita ketahui dalam beberapa hadis yang sahih, mengatakan, at-taqwa hahuna, takwa terletak di sini. Mengatakan, bersabda tentang hati, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Hati itu kalau baik maka akan baik semua anggota badan manusia, kalau buruk maka akan buruk semua anggota badan manusia. Ini sebabnya Rasulullah SAW mengatakan demikian. Inilah sebabnya kenapa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu, maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bersumber dari takwa yang terdapat dalam hatinya. Sekarang, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, kita akan lihat kenapa ma'rifatullah begitu berperan besar dalam meluruskan keimanan di hati kita, yang ini menjadi sebab akan meluruskan tauhid kita, penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang, pembahasan yang sederhana dan sangat logis dalam kehidupan kita. Setiap perbuatan yang dilakukan manusia itu pasti dimulai dari kehendak di dalam hatinya. Dimulai dengan keinginan di dalam hatinya atau perasaan butuh dari dalam hatinya. Ini mayoritas perbuatan manusia, kecuali perbuatan tanpa sadar. Misalnya gerakan refleks, atau orang yang baru mengigau dalam tidurnya, berbicara tanpa kehendak. Adapun perbuatan yang lainnya selalu bersumber dari keinginan hati.
Coba kita bayangkan. Dari sinilah apa yang terdapat dalam hati atau yang mendominasi hati itu akan mempengaruhi semua aktivitas manusia. Kenapa niat ikhlas sulit dicapai? Karena yang mendominan dalam hati hamba tersebut atau orang ini adalah kecintaan kepada dunia. Mustahil dia bisa ikhlas. Kenapa waktu sholat dia sulit meraih khusyuk? Karena dalam dirinya tidak ada pengagungan kepada Allah. Mustahil dia bisa khusyuk dalam sholatnya. Kenapa ketika ada musibah, ada hal-hal yang ditakutkan, kenapa dia takut kepada makhluk, tidak takut kepada Allah, tidak bersandar kepada Allah, tidak lari kepada Allah? Karena selama ini dia tidak takut, tidak mempelajari hal-hal yang menjadikan hatinya takut kepada Allah. Mustahil dia bisa bertawakal kepada Allah. Coba lihat. Di sini menyadarkan kita bahwa yang namanya pelajaran tauhid, kalau tidak digandengkan dengan upaya menjadikan hati itu dipenuhi dengan ketakutan, pengagungan, kecintaan, ketundukan kepada Allah, maka tauhid itu atau apa yang kita sering sebut dengan penghambaan diri, penyembahan kepada Allah semata-mata, menjadi sesuatu yang terasa kering. Sekarang begini, ada saat ini orang-orang yang ketika diajarkan padanya masalah tauhid, kita harus beribadah kepada Allah semata-mata. Anda tidak boleh menyembah kecuali hanya untuk Allah. Tidak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh minta hanya kepada Allah. Tidak boleh bersandar kecuali hanya kepada Allah. Ada orang yang memahami hal ini atau tidak melakukan perbuatan syirik tadi hanya karena dia menganggap tidak masuk akal. Kenapa kita harus menyembah kepada benda-benda? Atau kebetulan tidak ada tempat-tempat persembahan kepada selain Allah tersebut di sekitarnya. Sementara dia aman. Tapi nanti ketika datang kondisi-kondisi yang hatinya mencari tempat bergantung, maka dia akan bergantung kepada benda-benda yang ada di sekitarnya. Kalaupun itu bukan berhala, kalaupun itu bukan pohon besar, maka dia akan bergantung mungkin kepada fasilitas atau orang yang ada di sekitarnya. Kenapa demikian? Nah, disinilah kita pelajari. Kenapa penting kita mengenal Allah? Karena manusia itu atau bahkan seluruh makhluk punya sifat dasar, yaitu selalu mencari tempat bergantung. Ini tidak akan bisa lepas dari makhluk. Sifat lazim bagi makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala sifatnya adalah maha sempurna, maha kaya dan maha tidak butuh kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah makhluk-makhluk yang sangat miskin dan lemah, bergantung kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Lagi maha kaya, lagi maha terpuji. Secara asal, hati manusia itu akan mencari tempat bergantung. Utamanya dalam kondisi-kondisi sulit, dalam kondisi-kondisi terjepit. Makanya syaitan, kepandaiannya dalam memalingkan kita dari tauhid adalah membuat keadaan-keadaan atau orang-orang di sekitar kita, hati kita disibukkan dengan bergantung kepada mereka, mengagungkan mereka atau mencintai mereka berlebihan. Dari sini kita ketahui, orang yang tidak mengenal Allah dengan benar, pasti dia akan terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Itu pasti. Orang yang tidak punya ma'rifatullah dengan benar, pasti dia akan terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Cepat atau lambat dia akan lakukan. Coba kita lihat. Ini kepandaian syaitan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, yang namanya pengagungan, cinta, takut, dan berharap kita akan sering temui dalam urusan-urusan dunia. Sedikit-sedikit ada sesuatu yang baru dan menarik, kita tertarik.
Syaitan membisikkan, ini lebih bagus, ini lebih menarik, ganti, ini sudah bosan. Hati kita disibukkan terus dengan cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "Wa'lam anna lil qalbi hajatan wa faqatan la yasudduha syai'un siwa dzikrillah." Ketahuilah, dalam hati manusia itu selalu ada perasaan butuh. Selalu ada perasaan kurang. Hati ini gampang dibujuk. Ah, ini sudah membosankan, ganti. Ah, kamu jangan berhenti di sini. Cari yang lain. Tentu sesuai dengan keadaan manusia. Sesuai dengan keadaan manusia. Coba, siapa yang misalnya punya kendaraan motor. Dia sudah beli motor baru, sebentar lagi ada lagi model baru, tertarik. Siapa yang sudah punya handphone model terbaru, muncul model baru, tertarik lagi. Disibukkan dengan hal-hal yang seperti itu. Ingat, perkara-perkara mubah, kalau tidak seorang hamba tidak memiliki iman yang benar, perkara-perkara mubah itu bisa menjadi fitnah baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta dan anak-anakmu adalah fitnah bagimu. Bahkan istri dan anak kita ada yang menjadi musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara anak-anakmu dan istrimu ada yang merupakan fitnah bagimu. Hati-hati kamu terhadap mereka. Bahkan ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, ini perkara mubah. Coba lihat, ibadah. Sesuatu yang asalnya dicintai dalam Islam. Mencintai orang-orang yang soleh, apa hukumnya? Mencintai orang yang soleh, apa hukumnya? Ibadah kan? Ibadah. Fitnah, berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang soleh. Hukumnya apa? Syirik. Bisa membawa kepada kesyirikan. Sampai menyembah mereka. Minta-minta di kuburan mereka. Bayangkan, sesuatu yang asalnya ibadah saja, syaitan bisa membelokkannya kepada perbuatan syirik. Bahkan mencintai Rasulullah SAW, mencintai para nabi dan para rasul. Berapa banyak orang-orang yang berlebihan menempatkan sifat-sifat Allah kepada para nabi dan para rasul. Padahal asalnya karena mereka ingin mencintai, memuliakan hamba-hamba Allah yang soleh ini. Tapi syaitan begitu pandainya memalingkan hati kita dari sesuatu yang asalnya baik, dijadikan itu sebagai sebab penyimpangan terbesar dalam Islam, yaitu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang antum sudah ketahui hukumnya. Jadi inilah yang saya katakan tadi, hati manusia kalau tidak diisi dengan mengenal Allah, apapun yang dicintainya dalam kehidupan menjadi malapetaka bagi dirinya. Jangankan perkara yang mubah. Jangankan hanya mencintai anak dan istri. Sekarang dalam kehidupan sehari-hari berapa banyak kita mendapati hal-hal yang menarik. Kita sukai hal ini. Berganti lagi besok seperti itu. Hal-hal yang membuat kita takut. Kita tunduk kepada sesuatu. Hal-hal yang membuat kita berharap. Bersandar kepada sesuatu. Banyak kita temui. Baik itu waktu kita berobat, datang kepada dokter. Ini semua hukum asalnya kalau ditempatkan secara benar, tidak ada masalah. Bahkan dianjurkan dalam Islam. Tapi kalau ditempatkan dengan salah, jadi perbuatan syirik. Bisa menjadi perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sangat tercela dan dibenci dalam Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itulah, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, disinilah peran penting untuk kita mengenal akidah yang benar. Inilah sesuatu yang bersifat darurat bagi kita untuk segera mengisi kekosongan hati kita, agar tidak terus diisi dengan tipu daya syaitan yang akan memalingkan kita dari tauhid yang benar, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pemahaman yang benar. Hati manusia mesti
akan mencari tempat bergantung dan bersandar. Kalau dia tidak segera mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mencari penyandaran-penyandaran kepada makhluk, baik itu yang bersifat tradisional maupun modern. Baik itu yang bersifat sandaran-sandaran kepada batu, pohon, berhala, ataupun alat-alat teknologi yang maju, menjadikan hati manusia bersandar kepadanya. Dari sini penting seseorang itu untuk segera menjadikan hatinya mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal kemahaindahan nama-namanya dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Setelah hatinya mengenal Allah dengan benar, maka kecintaannya kepada makhluk akan menjadi kecintaan yang benar. Akan ditempatkan pada porsinya. Pengagungannya kepada makhluk akan menjadi pengagungan yang benar. Perbuatannya ketika melakukan sebab-sebab akan ditempatkan sesuai dengan kadarnya. Semua akan benar ketika seseorang itu telah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini adalah inti permasalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Dan janganlah kamu berbuat seperti orang-orang yang lalai, tidak lupa kepada Allah, lalai tidak mengenal Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Semua urusannya akan rusak. Semua urusannya tidak akan membawa kebaikan pada hamba tersebut. Karena dia tidak mengenal Rabb-nya. Dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala yang ini merupakan dambaan hatinya yang terbesar. Antum perhatikan di sini, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Semua kesulitan hidup yang dirasakan oleh manusia timbul dari penyimpangan-penyimpangan yang berhubungan dengan salahnya dia mengarahkan hatinya dalam hal kecintaan, ketakutan, pengharapan, ketergantungan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan makna tauhid atau hakikat tauhid tadi. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah menyatakan, "Walaqad qadallahu qada'an la yuraddu wa la yudfa." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan satu ketentuan yang tidak akan bisa ditolak dan tidak akan bisa dihindari. Pasti terjadi. Tidak akan bisa ditolak dan tidak akan bisa dihindari. Pasti terjadi. Apa itu? Ala anna man ahabba syai'an siwallahi udziba bihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu bukan karena Allah, mencintai sesuatu selain Allah dan bukan karena Allah, maka dia akan diazab dengan sesuatu itu. Sumber malapetakannya berasal dari sesuatu yang dicintainya selain Allah dan bukan karena Allah tersebut. Wa man khafa ghairahu sullita alaih. Barang siapa yang takut kepada selain Allah, maka sesuatu itu akan dijadikan menundukkan dirinya, menguasai dirinya. Wa man athara ghairahu alaih lam yubarak fihi. Barang siapa yang mendahulukan sesuatu selain Allah di atas keridhaan Allah, maka dia tidak akan diberkahi dengan sesuatu itu. Siapa yang bersandar kepada selain Allah, sesuatu itu akan menjadi sebab kesialan bagi dirinya, kecelakaan bagi dirinya. Coba antum perhatikan, bagaimana syaitan berhasil dengan upayanya dalam apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, sesuatu yang hanya karena berita-berita kemudian kita takut. Akhirnya ketakutan kita kepada Allah menjadi lemah. Sudah asalnya tidak diisi dengan ketakutan yang benar. Syaitan mendatangkan sesuatu yang dahsyat dan menakutkan. Akhirnya semakin lemah ketakutan kepada Allah. Justru saat inilah kita dikuasai oleh sesuatu tersebut. Pandai syaitan. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum
wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu adalah perbuatan syaitan. Dia menjadikan kamu takut kepada wali-walinya. Betapa banyak saat ini kita dapati ya, orang-orang yang takut berlebihan kepada dukun, kepada jin, kepada penunggu-penunggu tempat ini, tempat itu. Atau di kehidupan modern di kota, orang-orang yang takut apa ini rekening di saldonya berkurang, orang-orang yang takut kehilangan dokter yang menjadi langganannya, kehabisan produksi obat tertentu, baik itu obat kimia maupun herbal ataupun yang lainnya. Ketakutan yang dibuat oleh syaitan untuk melemahkan rasa takut kita kepada Allah. Padahal justru ini yang menjadi sebab apa? Menjadi sebab kita dikuasai dan ditundukkan oleh syaitan. Jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa rasa takut kepada Allah yang harusnya mengisi hati kita, sudah kita tidak usahakan, malah akhirnya tempat tersebut diisi dengan ketakutan-ketakutan kepada selain Allah. Jadi hidup manusia ini makin sengsara, makin jauh dari kebaikan, semakin dikuasai oleh syaitan, bahkan dikuasai oleh rasa takutnya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya saya katakan tadi, hakikat tauhid itu dimulai dari mengenalkan hamba itu kepada penciptanya, agar timbul di dalam hatinya, agar tempat kekosongan di hatinya diisi dengan cinta yang benar, takut yang benar, pengharapan yang benar, penyandaran diri yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikatnya Islam. Sudah berkali-kali dalam kajian ana nukilkan tentang ucapan salah seorang ulama salaf yang menyebutkan keutamaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihatu sirrul Quran wa sirruha hadhil kalimah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat Al-Fatihah adalah inti kandungan Al-Quran. Dan inti kandungan surat Al-Fatihah adalah firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Yakni ibadah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan penyandaran hati kita yang jujur, yang benar kepada Allah. Makanya ini yang saya katakan tadi. Kenapa para ulama menyebutkan bahwa ma'rifatullah itu merupakan hakikat tauhid. Mengenal Allah itu akan melahirkan landasan utama ibadah, yaitu cinta kepada Allah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala mensifati cinta kepada Allah itu adalah sebagai ruhul iman, ruhnya iman. Wa hakikatut tauhid, hakikatnya tauhid. Wa asasut ta'abbud, landasan utama ibadah kepada Allah, penghambaan diri kepada Allah. Wa ainut taqarrub, dan inti perbuatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah. Kalau ini sudah kita raih, dengan sendirinya tauhid kita akan lurus. Dimanapun kita berada, kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang mencintai sesuatu, dia akan selalu ingat sesuatu itu. Apalagi kalau kecintaan itu dari dalam hatinya. Dia akan selalu menyebut sesuatu itu. Sudah pernah kita bahas juga insya Allah di kajian ini. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, sebab utama kerusakan yang menimpa manusia adalah kembali kepada dua hal yang intinya satu, yaitu kelalaian hati dari mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Jangan kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah. Dan kemudian dia memperturutkan hawa nafsunya sehingga urusannya menjadi rusak. Dua hal, kata Ibnu Qayyim, sebab utama kerusakan, menjadikan semua urusan manusia rusak. Pertama, ghaflatul qalbi, kelalaian hati, karena tidak diisi dengan ma'rifatullah yang benar. Yang kemudian yang kedua, memperturutkan hawa nafsu. Memperturutkan hawa nafsu sudah juga kita bahas. Saya juga pernah nukil insya Allah.
ijma' yang dinukil oleh Ibnu Qayyim, kesepakatan para ulama bahwa nafsu manusia ya qati'atun bainal abdi wa bainal wusuli ila Rabb. Nafsu manusia adalah penghalang utama antara hamba untuk meraih keridhaan Allah. Ini pun nafsu ditunggangi oleh syaitan. Apa tujuannya? Karena nafsu itu adalah jalur utama atau sebab tercepat yang akan menyampaikan bisikan syaitan ke hati manusia. Kenapa syaitan pakai hawa nafsu? Karena nafsu ini paling cepat membawa bisikan-bisikan syaitan ke hati. Ketika syaitan menginginkan manusia itu hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada makhluk, dibisikanlah nafsu. Ini ada yang baru, sibuk. Ada yang baru. Dia mencari yang baru terus. Fasilitas yang baru, dia sudah punya, pengen tambah lagi. Ada lagi sesuatu yang menakutkan. Wah, itu menakutkan, hati-hati kamu. Jangan dekat-dekat, tunduk kepada dia. Akhirnya disibukkan lagi dengan ketakutan. Pengharapan, ketergantungan, semua dibisikkan lewat jalur hawa nafsu. Jadi intinya semua adalah untuk menghalangi hati manusia dari diisi dengan pengagungan yang benar. Pengenalan yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala sehingga dihalangi manusia itu dari hakikat tauhid. Coba dari sini. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Disinilah sewaktu kita berbicara mengenai kualitas ibadah, kita akan dapati bukti kelemahan tauhid kita. Antum, ya kita semua sadar kalau iman kita benar, pasti itu akan membuahkan keikhlasan. Iya kan? Tapi kita semua merasa ikhlas kita lemah. Kalau iman kita benar, mesti akan membuahkan tawakal kepada Allah dalam semua keadaan. Tapi buktinya dalam kondisi-kondisi kita mengalami kesempitan, kekurangan uang, ketakutan kita luar biasa. Dalam upaya mencari rezeki yang halal, ketakutan luar biasa. Kalau iman kita benar, mesti kita akan mudah untuk khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi alangkah sulitnya kita mencapai semua ini. Kenapa? Apa yang kurang dari pelajaran tauhid kita? Tidak ada yang salah penjelasannya. Bukan juga kurang dalam para ustadz ketika menjelaskan masalah ini. Buku-buku para ulama juga bukan berarti kurang kuat dalilnya. Kurang kuat nukilan dari para ulama salaf tentang masalah ikhlas, khusyuk, tawakal, takut, cinta, dan berharap kepada Allah. Bukan. Permasalahan utamanya adalah hal-hal tersebut kenapa tidak masuk dan bersarang di hati. Sehingga waktu muncul tuntutan untuk keluar buah-buah iman tersebut tidak nampak pada diri kita. Kenapa tidak masuk di hati? Karena syaitan telah mendahului untuk menutupi hati kita dengan hal-hal yang menyibukkannya, yang memenuhinya. Sehingga ketika kebenaran ini datang, hati kita sulit untuk terbuka untuk menerima kebenaran tadi. Inilah kelalaian hati yang paling utama. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Ini satu permasalahan penting dalam Islam, dalam agama kita. Ini satu hal yang membedakan kita dengan keadaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita tidak memulai dari jalur yang benar. Kita selalu hanya mencukupkan diri dengan memahami sesuatu secara zahir saja. Saya sudah katakan tadi, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, orang yang menempuh jalur memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, sya'nuhu ajabun wa fathu ajab. Keadaannya sangat mengagumkan. Pembukaan pintu-pintu kebaikan dalam jalur ini sangat luar biasa. Kenapa demikian? Hati manusia, kita ketahui bersama, diciptakan di atas fitrah. Diciptakan di atas fitrah. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi riwayat Imam Muslim yang sahih berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa'a, thumma innahu atathumus syayatinu fajtalathum an dinihim." Aku ciptakan hamba-hambaku
dalam keadaan lurus. Cenderung kepada tauhid. Cenderung mencari perhiasan iman. Kemudian syaitan mendatangi mereka, memalingkan mereka dari ini. Kalau kita mulai masuk dari mengenal Allah, kita mengenalkan hati kita dengan Rabb-Nya, maka fitrahnya akan kembali. Dan ini akan lebih mudah. Kenapa? Ketika syaitan berusaha menutupi hati dengan kotoran-kotoran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan karunia-Nya, ya, di antara bentuk yang menunjukkan besarnya kemudahan mempelajari Islam seperti dalil yang kita sebutkan tadi, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hati itu telah mengenal kebenaran, apalagi tauhid. Makanya iman disebut dengan zinatul iman, perhiasan iman. Halawatul iman, kemanisan iman. Ta'mal iman, kelezatan iman. Bukan cuma dikenal, dicari oleh hati asalnya. Inilah sebabnya kenapa syaitan itu memfokuskan upaya menyesatkan manusia dengan menyerang hati melalui tunggangan hawa nafsu, supaya sumber kebaikan ini semakin tertutup. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan karunia-Nya menjadikan hati orang-orang yang punya kebaikan padanya, masih punya iman, tetap dia masih ada fitrah kebaikannya dan mengenal ketika keimanan itu datang mendekat. Ketika hamba itu mulai mengenalkan hatinya tentang kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Ketika itulah hatinya akan terbuka menerima kebenaran tersebut. Cuman ini tentu saja harus segera kita lakukan sebelum hati tertutup sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik, kita ketahui bersama keadaannya orang-orang munafik. Ketika mereka sudah terlambat, tertutup sudah hatinya, tidak bermanfaat lagi kebenaran. Syaitan sudah berhasil, sudah finish mengerjakan proyek mereka pada diri orang-orang munafik. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Quran atau memang hati-hati mereka telah tertutup? Al-Quran pun tidak bermanfaat lagi. Sudah terlanjur tertutup. Ini yang menjadi permasalahan sebelum kita terlambat. Syaitan memanfaatkan kelalaian hati untuk menutupinya sama sekali dari menerima kebenaran iman, menerima perhiasan iman. Maka inilah yang hendaknya segera dilakukan oleh seorang hamba dalam upaya untuk memperbaiki dirinya agar bisa mewujudkan tauhid dengan benar dalam kehidupannya. Tauhid yang benar-benar bersumber dari hatinya, kemudian memancar kepada anggota badannya. Inilah sebabnya seorang hamba perlu segera mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan gerbang utama menuju kesempurnaan iman. Segera kita pelajari hal ini. Makanya alhamdulillah, di kajian-kajian yang dijelaskan oleh para ustadz ahlus sunnah, yang menukil dari kitab-kitab para ulama ahlus sunnah wal jamaah, kita selalu diingatkan bahwa mengenal Allah itu menurut pemahaman yang benar adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dengannya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan, la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsahu wa ma wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, la yutajawazul Qur'anu wal hadith. Tidak boleh kita memahami sifat Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, kecuali sesuai dengan apa yang Allah terangkan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya dalam Al-Quran, dan yang diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Tidak boleh kita melampaui Al-Quran dan hadis. Al-Quran sebaik-baik obat untuk menyembuhkan kelalaian hati manusia. Karena Al-Quran diturunkan sebagai syifa'un lima fis sudur, obat penyakit hati.
Makanya ternyata di dalam Al-Quran penjelasan tentang ma'rifatullah adalah penjelasan yang paling banyak dan paling dominan. Seandainya ada yang lebih besar pengaruhnya dalam keimanan, pasti itulah yang akan disebutkan paling banyak dalam Al-Quran. Antum tahu kenikmatan surga, azab neraka. Apakah ini penting dalam keimanan atau tidak? Penting kan? Tapi kalah banyak dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Berarti lebih penting mana? Lebih penting mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, Al-Qur'anu fihi min dzikril asma'i was sifati aktsaru mimma fihi min dzikril akli wasyurbi wan nikahi fil jannah. Di dalam Al-Quran, penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah lebih banyak, lebih dominan daripada penjelasan tentang makanan, minuman, dan pernikahan di surga. Jadi penjelasan tentang masalah bidadari kalah sama masalah asma wa sifat. Karena tidak mungkin bidadari yang makhluk bisa mengalahkan keindahan atau kemahaindahan penciptanya. Makanya penghuni surga ketika bertemu dan melihat Allah langsung lupa kepada kenikmatan surga yang lainnya. Coba lihat, inilah Al-Quran. Petunjuk yang terbaik diturunkan untuk menyelesaikan masalah terbesar kita ini. Mengenalkan hamba tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Oleh karena itu, pembahasan masalah ini, ya meskipun sudah sering diulang-ulangi, kita harus segera untuk mewujudkannya dalam diri kita. Kata para ulama, caranya adalah dengan kita berusaha meringkas. Ya setelah kita mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, alhamdulillah para ulama kita telah mengumpulkan hal-hal ini dari para ulama yang terdahulu. Beberapa di antaranya disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Kemudian ada sekarang ini ada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kemudian ada Syekh Abdul Razak yang menulis kitab yang sangat bermanfaat, Fikih Al-Asma'il Husna, yang sudah ada terjemahannya. Makna-makna ini yang perlu kita dalami. Yang perlu kita jadikan hati kita meyakininya. Ingat, ini tidak susah. Kenapa tidak susah? Hati manusia diciptakan di atas fitrah. Fitrah terbesar pada hati manusia adalah mengenal kemahaindahan Allah. Yang dengan ini dia akan mentauhidkan Allah. Orang yang telah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kemahakuasaannya, kemahakayaannya. Bahwa pencipta cuma dia semata-mata. Pelindung cuma dia semata-mata. Pengatur alam semesta cuma dia semata-mata. Apakah mungkin dia akan takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala? Coba dia bayangkan saja. Selama ini yang ditakutkannya dukun, ataupun para tidak normal, ataupun para penunggu, ataupun jin-jin. Apakah mereka bisa menciptakan alam semesta? Bisa mengatur suatu di alam semesta? Tidak mungkin. Jadi hati manusia, ketakutan mereka selama ini akan langsung dipahami oleh hamba ini bahwa itu salah. Karena dia menempatkan ketakutan kepada sesuatu yang tidak pantas ditakutinya. Ini mengenal satu sisi dari nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Kemudian ketika dia telah mengenal rahmat Allah, karunia-Nya, kebaikan-kebaikannya, limpahan nikmatnya, mengenal kesempurnaan sifat-sifatnya, maka hatinya, ya, dalam urusan dunia saja kita tertarik melihat sesuatu yang indah. Padahal keindahannya juga relatif. Bisa sebentar lagi hilang. Keindahannya juga tidak sempurna. Kalau didekati mesti ada cacatnya. Satu produksi yang canggih kita tertarik. Satu barang yang modern kita tertarik. Maka apalagi mengenal yang maha indah, yang maha sempurna, yang tidak ada cacatnya sama sekali. Dan ini sangat diterima oleh hati manusia. Ini akan menjadikan kita akan murnikan kecintaan kepada Allah. Dan terus semakin kita mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, dengan sendirinya unsur-unsur utama yang menopang tauhid itu akan semakin sempurna di hati kita. Bagaimana kita mengenalnya? Dengan merenungkan ayat-ayat Al-Quran yang mayoritas isinya adalah menjelaskan masalah ini. Jadi setelah penjelasan dari para ulama ahlu sunnah yang memang mereka sangat memberikan perhatian besar menjelaskan masalah ini,
telah kita ringkas, telah kita pahami, kita butuh untuk mempraktekannya. Untuk menjadikan hati kita semakin kuat. Dengan merujuk kemana? Merujuk kepada Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan untuk mengobati penyakit hati. Menjadikan hati Anda diisi dengan iman. Jadi makna-makna kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang tadi sudah kita baca misalnya dari kitab Fiqh Al-Asma'il Husna tulisan Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala. Setelah kita paham, kita praktekkan waktu kita baca Al-Quran. Tentang misalnya nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Oh, ini bentuk-bentuk kasih sayang Allah disebutkan dalam ayat ini. Atau waktu kita baca Al-Quran keseluruhan, kita lewati, kita renungkan, oh ini lagi bentuk rahmat Allah. Kita berhenti sebentar, ini akan membangkitkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mesti itu akan terjadi. Sekaligus akan menyingkirkan segala syubhat yang tadinya dimasukkan oleh syaitan ke dalam hati kita untuk menjadikan kecintaan kita kepada makhluk berlebihan atau melampaui batas. Tidak ada cara lain untuk menjadikan iman kita benar selain ini. Dan ini yang harus segera kita lakukan. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, dari sinilah ma'rifatullah itu merupakan satu istilah yang sangat agung. Meskipun antum ketahui, tentu saja orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala akan menyelewengkan, menyalahgunakan dan menyalahartikan makna ini. Kalimat yang agung ini. Mereka juga menggambar-gambarkan istilah ma'rifatullah, tapi bukan dengan cara yang benar dan tidak mungkin akan membawa kepada hasil yang benar. Tidak mungkin akan menjadikan mereka bertauhid dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti ma'rifatullah yang mereka dengung-dengungkan ternyata menjadikan mereka semakin melakukan perbuatan syirik. Menjadikan sekutu-sekutu selain Allah. Berdoa dengan perantaraan makhluk. Yang ini bertentangan dengan asal makna tauhid itu sendiri yang seperti yang antum ketahui. Maka tidak lain yang bisa meraih kedudukan yang mulia ini hanya orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh jalan pemahaman Islam yang benar, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahihah berdasarkan pemahaman para ulama salaf, pemahaman para sahabat dan generasi yang mengikuti mereka radhiyallahu taala anhum ajma'in. Oleh karena itulah, cara untuk mengenal Allah yang menjadi sebab akan menumbuhkan dasar-dasar utama tauhid dan keimanan kita adalah tidak lain dengan mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya, terbatas dan hanya berhenti kepada apa yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya di situ saja. Dalam hal ini, oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengucapkan ucapan beliau yang sangat terkenal, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna, dan perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji, maka dia pasti akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Antum ketahui bersama dan saya akan ulangi di sini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita pernah dengar, yang sahih riwayat Imam Bukhari, ketika salah seorang sahabat yang berulang-ulang kali membaca dalam salatnya surat Al-Ikhlas. Surat yang sangat ringkas, tapi isinya semua tentang penjelasan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ketika ditanyakan alasannya kenapa dia berulang kali membaca surat tersebut di setiap rakaat salatnya, maka dia mengatakan, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Karena surat ini mengandung penjelasan tentang sifat-sifat Allah dan aku suka membaca surat yang seperti ini. Dia mengulang-ulangi untuk merenungkan makna sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam surat ini. Maka ketika itu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbiruhu annallaha yuhibbuh. Sampaikan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai dia. Allahu akbar. Hanya membaca satu surat yang telah kita hafal sejak kecil, mengulang-ulangi pemahamannya. Bahkan surat ini karena mengandung nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad, yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang konsekuensi kita memahami kandungannya akan melahirkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat ini dinamakan surat Al-Ikhlas.
Salah satu di antara alasannya, kata para ulama, adalah orang yang membacanya dan merenungkannya dengan benar akan memudahkan dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk meraih keikhlasan dalam beribadah. Coba antum bayangkan, keikhlasan itu perkara yang paling berat dalam agama. Seperti ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri yang sangat terkenal, "Ma'alajtu syai'an ala nafsi asyadda alayya min niyyati." Tidaklah aku berusaha memperbaiki sesuatu pada diriku yang lebih berat dibandingkan memperbaiki niatku. Penyimpangan dalam niat bermacam-macam bentuknya. Ini baru satu permasalahan. Orang lepas dari satu akan melangkah kepada penyimpangan berikutnya. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mensifati penyimpangan dalam masalah niat, ya, amma syirku fil iradati wan niyati fadzalikal bahrul ladzi la sahila lahu wa qalla man yanju minhu. Adapun penyimpangan niat, perbuatan syirik dalam niat dan kehendak manusia, itu adalah ibaratnya seperti samudra luas, lautan luas yang tidak bertepi. Orang yang berenang di lautan yang luas yang tidak bertepi, bagaimana akan selamat? Sedikit yang selamat darinya, kata beliau. Padahal sudah kita bahas tadi apa? Semua perbuatan manusia, kata Ibnu Qayyim, itu bersumber dari kehendak di dalam hatinya. Penggeraknya adalah kehendak di dalam hatinya. Bagaimana kalau sudah penyimpangan dalam niatnya sendiri, dalam kehendaknya sendiri tadi, sudah bermacam-macam? Perbuatan apa yang bisa dilaksanakannya dengan ikhlas? Ini menjadikan kita merenungkan bahwa tidak ada solusi untuk segera menyelesaikan masalah-masalah keimanan ini kecuali dengan kembali kepada ma'rifatullah yang benar, dengan mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Jadi kecuali dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah yang benar, dengan mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Dalam hal ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga berkata, dan ini banyak dinukil oleh Syekh Abdul Razak di dalam kitab beliau Fiqh Al-Asma'il Husna, tentang nukilan-nukilan penjelasan dari para ulama tentang pentingnya mengenal ilmu ini dengan benar, ya. Di antara yang beliau nukil adalah ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbidu lillahi bi jami'il asma'i was sifatil lati yattali'u 'alaiha al-bashar." Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memahami semua nama-nama dan sifat-sifat Allah yang bisa dipahami atau dijangkau oleh pemahaman manusia. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, jadi fikih ma'rifatullah adalah fikih yang paling penting dalam urusan agama. Inilah sebabnya fikih ini diistilahkan oleh sebagian dari para ulama sebagai al-fiqhul akbar. Fikih yang paling besar. Fikih yang paling besar artinya merupakan pembahasan yang paling besar, paling penting dalam agama, yang kalau pembahasan ini sudah benar, maka perkara-perkara agama lainnya dengan sendirinya akan benar dan mengikuti benarnya pembahasan ini. Oleh karena itu, ini sekali lagi bukanlah perkara yang bisa ditunda. Ini harus segera kita usahakan. Kondisi-kondisi yang menimpa hati kita saat ini dengan berbagai macam kelalaiannya, itu disebabkan karena kita kurang mengisi hati kita dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang benar ini, sehingga menjadikan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang saya katakan tadi tidak akan bisa seseorang itu lepas atau lolos dari kesyirikan dalam berbagai macam bentuknya kalau di dalam hatinya tidak terdapat pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Coba antum lihat saja contoh disebutkan dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masalah syirik dalam hal kecintaan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini kita bahas dalam pembahasan tauhid. Wa binan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah.
Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu selain Allah, yang mereka mencintai sekutu-sekutu itu seperti mencintai Allah. Sekarang, orang-orang yang berbuat syirik ini, apakah mereka juga mencintai Allah? Mencintai kan? Karena disebutkan, mereka itu mencintai tandingan-tandingannya seperti mereka mencintai Allah. Berarti mereka mencintai Allah juga. Jadi cinta saya tidak cukup. Masih bisa membawa kepada perbuatan syirik. Makanya ditegaskan selanjutnya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman sangat besar kecintaannya kepada Allah. Maknanya, asyaddu hubban lillahi min haula'il musyrikina li andadihim. Kecintaan mereka paling kuat, lebih besar kepada Allah dibandingkan kecintaannya orang-orang musyrik ini terhadap sembahan-sembahan mereka selain Allah. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala jika hati telah mengenalnya. Ini kecintaan yang paling didambakan. Tidak ada satu yang bisa mengalahkannya. Kecintaan atau penyandaran dirinya orang-orang musyrik kepada selain Allah, ini penyandaran diri yang lemah. Gampang diruntuhkan. Cuma terkesan kuat karena tipu daya syaitan. Karena syubhat dari syaitan. Sedangkan orang-orang yang beriman sangat besar kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti mencintai saja tidak cukup. Kalau tidak disertai dengan kecintaan yang kuat yang melebihi kecintaannya ahlu dunia terhadap dunianya, pelaku syirik terhadap sembahan-sembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Coba antum bayangkan, kalau kita melihat kenyataan ini, kita akan menyadari, ya, saya pernah membaca nukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sewaktu beliau menyebutkan perbuatan syirik yang paling banyak tersebar. Kalau tadi Ibnu Qayyim mengatakan syirik dalam masalah niat dan kehendak, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan syirik yang banyak tersebar di kalangan manusia adalah syirik dalam hal tiga perkara yang merupakan tiang penopang utama keimanan, yaitu cinta, takut, dan berharap. Ini paling banyak kesyirikan terjadi di kalangan manusia. Tentu tidak mesti semua syirik besar. Mungkin ada di antaranya syirik kecil. Tapi lama-kelamaan syaitan pandai memperdaya manusia. Meruntuhkan imannya dari asal akhirnya yang tadinya mungkin kecil menjadi besar. Bayangkan, jadi penyimpangan dalam masalah cinta itu paling banyak terjadi kesyirikan di kalangan manusia. Dalam masalah takut dan berharap. Ini semua adalah amalan hati. Yang inti permasalahannya kembali kepada apa yang kita bahas tadi. Karena hati tidak mengenal Allah, tidak mengenal kebesaran dan keagungannya, maka dia akan terpaku, terkagum, terpana dengan apa? Kebesaran dan keagungan makhluk. Karena sudah kita bahas tadi, sifat asalnya manusia itu penuh dengan kekurangan. Dia mesti mencari sesuatu yang dianggapnya sempurna, dianggapnya besar, atau dianggapnya lebih dari dirinya untuk dia jadikan sebagai tempat bergantung. Maka oleh karena itulah, ini kerugian nyata bagi orang-orang yang bisa belajar Al-Quran dengan benar, kemudian dia tidak segera mengisi hatinya dengan kebaikan terbesar dan kebaikan yang paling utama ini. Dengan al-fiqhul akbar, fikih yang paling terbesar ini. Karena sungguh pembahasan tentang masalah tauhid akan menjadi indah. Pembahasan masalah iman akan menjadi perhiasan yang sesungguhnya kalau dilandasi dengan ma'rifatullah yang benar. Bahkan ibadah kita akan menjadi indah. Ibadahnya orang-orang yang beriman. Bahkan mereka yang disebutkan dalam Al-Quran, yang disembah selain Allah, mereka itu menikmati tauhidnya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu. Mereka-mereka yang disembah selain Allah, apa yang mereka lakukan?
Dijadikan sekutu selain Allah. Orang-orang yang soleh, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Para malaikat. Mereka-mereka yang dijadikan sembahan selain Allah ini, justru apa yang mereka lakukan? Ya, mereka berusaha mencari sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa yang lebih dekat kepada Allah? Mereka berlomba-lomba mengharapkan rahmat Allah dan takut dari azabnya. Inilah ahli tauhid yang sesungguhnya. Jadi, rasa cinta yang menjadikan manusia itu ingin dekat dengan Allah. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Semangat dalam mengerjakannya. Ini adalah timbul dari ma'rifatullah yang benar. Kemudian pengharapan terhadap rahmat Allah yang menjadikan manusia itu akan diberikan segala sesuatu yang diharapkannya. Ketakutan kepada Allah yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala lindungi hamba ini dari segala yang ditakutkannya. Ini timbulnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, lahirnya ini merupakan buah dari ma'rifatullah Subhanahu wa taala yang benar. Oleh karena itu semua keutamaan-keutamaan ini Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi seorang hamba ketika dia memulai perbaikan agamanya melalui jalur yang agung ini. Oleh karena itu, inilah perkara yang harus segera kita usahakan, perkara yang harus kita banyak menghabiskan waktu kita untuk membahasnya dan mempelajarinya, karena ini merupakan sebab yang akan menjadikan iman kita hidup, karena inilah ruhnya iman. Inilah sebab yang menjadikan tauhid kita akan terwujud dengan nyata, karena inilah hakikatnya tauhid, menjadikan ibadah kita bercahaya, menjadikan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan bernilai dengan benar. Maka ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Jadi inilah pembahasan yang ingin saya bahas di kesempatan malam hari ini tentang fikih ma'rifatullah yang mengambil kesimpulan dari penjelasan para ulama dalam masalah ini. Sekali lagi saya menasihatkan kepada antum semua untuk banyak membaca dan mengkaji pembahasan tentang masalah ini, tentu dengan berbagai bentuk pembahasan. Ya, pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitab Fikih Al-Asma'il Husna yang sudah terjemahkan alhamdulillah adalah pembahasan yang mengkaji tentang maknanya, penjabarannya dan hubungannya masing-masing dari nama-nama Allah dalam menumbuhkan keimanan. Sebagaimana juga pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam misalnya kitab beliau Al-Qawaidul Muthla yang juga alhamdulillah sudah diterjemahkan, adalah membahas tentang bagaimana dasar-dasar memahami ya kaidah-kaidah utama dalam memahami pembahasan yang penting ini agar kita berada di atas jalur pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua buku-buku ini saling melengkapi, saling menjelaskan. Cuman yang jelas ini adalah perkara yang perlu pembahasan dan perlu pengulang-ulangan dari kita semua agar kita lebih bisa memahami ilmu yang sangat agung ini sehingga menjadikan kebaikan-kebaikan dalam diri kita akan semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah kajian yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji menjadi sebab kebaikan bagi kita semua, menjadi sebab taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk perbaikan iman kita, perbaikan tauhid kita, perbaikan ibadah dan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kajian di malam hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya, barakallahu fikum. Ada pertanyaan yang masuk. Dalam rangka ma'rifatullah bisa ditempuh dengan jalan takhalli, tahalli, dan tajalli. Benarkah metode seperti ini? Pernah dengar? Sufi hada? Ya, jadi ini istilah orang-orang ahli tasawuf yang tidak kita kenal dan tidak kita pernah dengar dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ma'rifatullah sudah kita bahas tadi ucapannya Imam Ahmad, dan ini yang dinukil oleh para ulama adalah mengenal Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menafikan 4 perkara. Antum sudah ketahui, ya, ini tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk, tidak boleh membagaimanakan sifat-sifatnya, tidak boleh menolak sifat-sifat Allah, dan tidak boleh menyelewengkan maknanya. Ini yang kita kenal dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun apa yang disebutkan di sini
takhalli, mengosongkan diri. Maksudnya apa? Mengosongkan diri, nanti yang masuk adalah syaitan nantinya. Yani kita harus punya iman, tidak boleh kita mengosongkan diri. Ya. Kemudian tahalli, menghiasi diri dengan apa? Yani kalau menghiasi diri dengan makna yang benar, itu bisa kita katakan benar. Tapi ingat, istilah yang telah ditetapkan oleh para ulama itu lebih bagus untuk kita gunakan daripada istilah-istilah yang mengandung makna yang ada kemungkinan benar atau ada kemungkinan salahnya. Nah, ana selalu was-was atau khawatir dengan apa yang dimakan sama keluarga ana besok dan seterusnya. Apakah ini termasuk ana belum mengenal Allah dengan benar atau apakah ini termasuk syirik? Mohon penjelasannya. Iya, keraguan seperti ini tentu tidak beralasan. Karena Allah Subhanahu wa taala Dia yang Maha mengatur dan memberikan rezeki kepada hambanya. Was-was yang antum miliki tidak akan mempengaruhi. Kalau tidak dapat rezeki ya tidak dapat. Biar antum was-was atau tidak. Jadi orang yang berakal, apalagi orang yang beriman, akan menggunakan akal sehatnya. Ya, supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga keluargaku, ya, supaya mereka terus mendapatkan rezeki yang halal, maka saya berusaha untuk memperbaiki diri dan mengajarkan mereka kebaikan. Mengajarkan mereka tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan iman supaya dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dalam kebaikan. Karena Allah berjanji dalam Al-Qur'an, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membela dan menjaga hamba-hamba yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah wali pelindung atau penolong bagi hamba-hamba yang beriman. Itu yang kita lakukan. Jadi was-was tidak akan ada gunanya, karena was-was hanya akan merusak diri kita. Was-was juga dari syaitan akan semakin memperparah, memperburuk keadaan kita. Yang terbaik adalah melakukan usaha yang menjadi sebab kita selalu dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena yang akan menentukan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini yang akan datang cuma Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang tidak dikehendakinya maka tidak akan terjadi. Nah, barakallahu fikum. Cukup ya? 2 pertanyaan? Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.